Pada saat siang hari ini sekali lagi, dan kita hari ini akan merenungkan sesuatu ya, bagian pengajaran Tuhan yang saya pikir saya sebagai seorang yang sudah sekolah teologi ya, seringkali memandang khotbah seperti yang akan saya bawakan ini sebagai sesuatu yang very basic, sangat dasar. Jadi ini kalau ibarat pelajaran itu pelajaran SD begitu. Tapi saudara perlu tahu, justru semakin kita bertumbuh belajar, kadang-kadang kita tuh perlu kembali lagi ke yang basic lagi, untuk mengingatkan diri kita tentang ajaran-ajaran yang memang penting, mendasar, tapi sering kita lupakan. Mari kita membuka Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal yang ke-7 ya, ayat 36 sampai dengan yang 50. Ini ada satu kisah yang menarik ya, kadang-kadang dikatakan sinful woman ya, di dalam beberapa khotbah bahasa Inggris, perempuan berdosa, atau peristiwa tak terduga dimakan, acara makan. Jadi kita bisa memberi khotbah ini apapun ya, tetapi kita melihat inti ajarannya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 saya membacakan bagi kita sekalian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, orang Farisi itu namanya Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lampau saya ditelepon dengan teman saya, seorang ibu, untuk berjumpa dengan saudaranya.
Saudaranya ini adalah orang yang kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap Tuhan, mantan aktivis gereja yang akhirnya memutuskan menjadi ateis. Jadi saudaranya yang ibu ini telepon saya kasih tahu, mau nggak saya ketemu sama dia? Karena dia mau ngajak ketemuan kalau mau. Saya bilang saya mau. Kalau dia mau, saya mau. Nah akhirnya di arrange waktunya dan saya ingat sekali. Itu momen yang sulit dilupakan karena ketika saya menuju ke restoran tempat kita berjumpa, waktu itu hujan lebat di Surabaya, banjir. Jadi saya ingat sekali, banjir sekali, dan saya tiba di restoran vegetarian. Saya masih ingat itu restoran vegetarian. Saya nggak ingat makan apa, tapi restorannya vegetarian. Dan itu jarang banget saya ke restoran vegetarian. Dan kemudian ketika saya masuk, bapak ini yang sudah nggak percaya Tuhan ternyata ajak temannya, seniornya, gurunya dianggap. Dan saya bersama dengan teman saya yang perempuan ini dan suaminya, lalu kita berbincang-bincang. Saya senang sekali dengan hal-hal seperti itu. Selalu kalau ada orang berkata, mau nggak ketemu Pak Bejo dengan ateis, skeptis, apa, saya selalu katakan, kalau dia mau ketemu saya pasti mau ketemu dia. Masalahnya dia mau atau tidak ketemu saya. Nah susah, saya senang sekali. Pertemuan itu berlangsung, makan saya nggak ingat makan apa, yang saya ingat ngobrolnya panjang. Dan akhirnya si bapak ini langsung saya baptis di toilet. Tentu tidak, ya. Tentu tidak seperti itu proses penginjilan. Jadi dia akhirnya mulai terbuka sedikit. Akhirnya pertemuan kedua saya ajak bapak itu ke rumah saya dan dia mau. Wah, bagi saya itu sudah kemajuan. Jadi kita berdiskusi kali kedua di ruangan library saya, ya. Sedikit banyak saya mau kasih tahu sama dia, sedikit banyak memang, bahwa ketika dia ngomong ini dan itu, well, I want to let him know that I know what you are talking about. Ya, saya tahu apa yang kamu bicarakan. Dia bicara tentang Big Bang, evolution, dan macam-macam terkait dengan iman Kristen, bagaimana menjelaskan fenomena ini. Kita diskusi cukup lama. Sekali lagi dia, enggak saya baptis di kamar mandi saya. Dia tetap tidak percaya, tetapi ada tetapinya. Dia sudah maju saya kira beberapa step dari yang pertama. Ya, inilah yang disebut dengan evangelism as a process, not an event. Penginjilan itu bukan sebuah peristiwa, tapi sebuah proses, kata Paul Copan, ya, seorang filsuf Kristen. Nah, saya senang sekali. Kenapa saya senang dengan pertemuan-pertemuan semacam itu, dan saya cukup sering mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Semakin saya terbuka, semakin sering pengalaman itu terjadi. Karena saya melihat bahwa Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus sendiri, itu adalah pribadi yang demikian. Dia tahu dia sedang diuji ini oleh seorang Farisi yang mengundang dia datang makan. Dia tahu bahwa orang Farisi ini bukan datang untuk dengarkan Yesus untuk cepat-cepat mau percaya gitu, bukan. Tapi ingin tahu lebih lanjut siapa Yesus ini. Dan Yesus datang. Pada saat itu Yesus baru saja membangkitkan orang mati. Anda bisa membaca di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan semua orang itu ketakutan. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, orang-orang ketakutan. Ini masuk akal, saudara. Kalau misalnya di sini ada rumah persemayaman begitu ya, jasad begitu ya sebelum dikubur. Lalu saya sebagai hamba Tuhan datang doa tak bangkitkan orangnya. Anda lihat saya takut atau senang? Saya kira Anda takut tuh ya. Anda bisa, wow, ini apa ini? Siapa gerangan orang ini? Ketika Yesus meneduhkan angin ribut, lalu kemudian respon dari murid-muridnya adalah, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi pada waktu Yesus tampil, dia bukan hanya mengajar, tapi dia juga melakukan mujizat-mujizat. Dan itu membuat orang-orang berpikir ini nabi besar. Nah, Simon orang Farisi mengundang Yesus ingin mengenal lebih jauh. Pengen tahu siapa ini.
nabi ini yang disebut sebagai guru atau rabi. Nah, ketika diundang makan ke rumahnya, saudara bisa melihat bahwa ini yang mengundang ini orang Farisi. Ya, di dalam kitab Injil sering, walaupun tidak selalu, orang Farisi itu negatif di dalam kitab Injil. Ya, merasa diri benar, baik, menghakimi orang, dan menjadi musuh dari Yesus. Sering, walaupun tidak selalu. Nah, namanya kalau Anda lihat adalah Simon. Anda lihat tadi waktu Yesus memberikan perumpamaan, disebutnya Simon. Simon orang Farisi. Jangan ketuker sama Simon Petrus. Jangan ketuker sama Simon dari Kirene, atau Simon orang Selot, atau Simon si penyamak kulit, atau Simon si penyihir di Kisah Rasul, atau Simon saudara Yesus di Markus 6 ayat yang ketiga. Jadi nama Simon itu tampaknya di kalangan Yahudi atau Palestina pada saat itu abad pertama adalah nama yang paling pasaran. Mirip-mirip sama Budi mungkin. Atau siapa? Nggak tahu, yang paling pasaran di Indonesia kan ini Ibu Budi, ya Budi terus ya, banyak Budi. Mertua saya Budi namanya, sorry. Saya baru ingat ya. Kalau Bejo agak jarang. Ya, udah nggak laku pada masa gini. Sesuai Simon tuh nama yang umum sekali. Nah, ini Simon Farisi, bukan Simon yang lain, jangan ketukar. Sesuai orang Farisi adalah orang yang secara ketat berusaha mentaati hukum Taurat. Punya banyak aturan, rules and ritual. Ya, Simon ini yang mengundang Yesus ini pasti sudah hafal banyak bagian Taurat. Rutin memberikan perpuluhan mungkin, terlibat dengan ritual-ritual dan menjaga diri di dalam kesucian. Orang Farisi dikenal sebagai orang saleh pada masa itu, elit religius. Sesuai dalam ayat 40, kalau Anda lihat, coba kembali pasal yang ke-7 ayat 40, Simon ini menyebut Yesus guru, ya, yang menunjukkan mungkin dia menghormati Yesus juga. Paling tidak Yesus sudah cukup terkenal waktu itu, pengajarannya luar biasa. Yesus dipanggil guru. Nah, mengapa Simon mengundang Yesus makan di rumahnya? Sekali lagi, bukan untuk segera mau percaya sama Yesus, mau jadi pengikut Yesus atau fan-nya Yesus. Tapi tampaknya dia tuh ingin tahu, ini siapa orang ini? Apa benar dia nabi atau bukan? Dia ingin mengamati dari dekat, mungkin mau diskusi sekalian. Simon sudah mendengar reputasi Yesus dan dia ingin tahu dari dekat. Ketika Yesus diundang sebagai tamu kehormatan di rumah Simon, maka Yesus makan bersama. Dan kalau Anda perhatikan ayat 49, bisa dilihat ada kata mereka yang duduk makan. Berarti Simon orang Farisi ini bukan hanya mengundang Yesus, tapi juga mengundang orang lain. Jadi ini adalah makan bersama, bukan cuma Simon dengan Yesus, tapi ada orang lain. Sebelum perempuan berdosa itu datang. Ini grup. Nah, makan pada masa itu adalah fellowship yang penting sekali. Ini kayak orang Tionghoa ya, kerjanya makan-makan. Makanya gereja Tionghoa dikenal dengan gereja makan-makan. Nah, saudara, makan itu fellowship. Jadi kalau orang makan itu biasanya nggak sembarangan sama orang lain. Orang yang tidak setara atau dianggap tidak suci, mereka menjauhkan diri dari persekutuan dengan misalnya pemungut cukai, perempuan berdosa. Orang Farisi, wah ini nggak level ini, beda ini. Saudara, yang menarik adalah makan pada masa itu tentu saja beda sama sekarang ya. Makanya kalau Anda lihat lukisannya Yesus perjamuan terakhir itu gimana sih itu? Selfie ya. Ini mejanya begini gitu ya. Kalau Yesus perjamuan terakhir dengan murid-murid, mejanya panjang begini, lalu Yesus dengan murid-muridnya itu semuanya menghadap ke kamera gitu ya, kira-kira. Nah, tentu saja bukan seperti itu. Pada masa itu makan itu reclining ya. Jadi begini nih kalau didemonstrasikan, mejanya itu kayak meja-meja, mungkin meja-meja seperti Jepang itu kan pendek kan ya. Tapi bukan bersilap itu, tapi reclining. Jadi tangan kiri ini untuk begini, kakinya selonjorkan. Tangan kanan tuh untuk ngambil makanan gitu. Saya studi banding agama Kristen dan Islam, saya menemukan di dalam hadis ya, Muhammad kalau makan tuh pakai 3 jari. Jari ini, dan ini. Ini teknik makannya Muhammad di dalam hadis-hadis Islam.
Nah itu rada-rada mirip sedikit. Dalam artian makannya itu, kamu kalau lihat film-film itu, jadi modelnya sering begitu tuh, makanan di tengah terus reclining, makan bersama begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita mengerti dan masuk akal bahwa perempuan itu bisa mencium kaki Yesus. Kalau makannya restoran begini, kita di sini kaki ini meja gimana coba, masa mau masuk ke bawah itu mau nyium kakinya? Nggak masuk akal. Kalau makannya begini baru masuk akal. Jadi kita harus memahami budaya di saat Alkitab itu ditulis. Nah saudara, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Simon orang Farisi makan dengan Yesus bersama teman-temannya? Kok bisa tiba-tiba ada perempuan yang punya reputasi sebagai perempuan berdosa tiba-tiba ikut makan? Maksudnya bukan ikut makan, ikut masuk ke tempat itu dan ikut kemudian berada dekat Yesus. Dia kan tamu yang tidak diundang. Ada lagu dangdut itu, tamu yang tak diundang di pernikahan gitu ya. Saudara, dia ini tamu yang tidak diundang, kok bisa? Nah kita harus mengerti culture saat itu ya. Beberapa penafsir Alkitab percaya, seperti Craig Evans, percaya itu mungkin makannya itu bukan dalam ruangan tapi di luar ruangan, outdoor, courtyard. Kemungkinan kedua adalah di dalam ruangan tapi pintu dibuka. Dan itu cukup umum pada masa itu, ketika khususnya kedatangan rabi atau guru, pengajar, diskusi sambil makan, sambil sharing begitu. Jadi orang boleh masuk. Nah pada saat itulah tiba-tiba perempuan ini masuk. Dan dia berdiri di belakang kaki Tuhan Yesus. Dan dia masuk sambil menangis. Dia menangis dan air matanya itu membasahi kaki Yesus. Lalu dielap dengan rambutnya. Saudara, rambut itu adalah mahkota wanita, dan pada saat itu rambut itu tidak ditunjukkan untuk orang umum. Kemungkinan besar ditutup semacam kerudung. Dan beberapa penafsir bahkan percaya bahwa rambut wanita itu harusnya hanya dibuka untuk suami. Jadi itu sangat berharga dan itu adalah kehormatan. Bukan dibuka di publik seperti itu. Tapi wanita ini menangis, dia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan mengelapnya dengan rambutnya. Wow, ini pemandangan yang pasti bikin Simon tuh melotot dan geleng-geleng, dan dia mulai lirik-lirikan sama mungkin temannya Farisi lain, ini parah ini. Dan dia ingin tahu respon Yesus. Bukan cuma itu, wanita itu kemudian membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dituangkan ke kaki Yesus. Jadi kaki Yesus itu benar-benar dibersihkan. Saku, pada masa itu orang pakai sandal ya, kebanyakan kalau pergi. Dan Israel itu berdebu. Berdebu. Saudara yang pernah ke Israel, saudara bisa membayangkan, itu debu sekali. Ya, tahun lalu saya dapat kesempatan ke sana, jadi lebih real waktu saya baca ini. Oh iya ya, debu. Itulah sebabnya tradisinya kalau Anda bertamu ke rumah orang lain itu kaki Anda dibasuh. Ada air untuk membasuh. Tapi perempuan berdosa ini, dia menyeka dengan rambutnya, membersihkan kaki Yesus dengan air mata. Pada saat itulah saudara, Simon orang Farisi ini ngelihat itu, dia mulai berpikir. Dia ingin tahu siapa Yesus, dan dia lihat Yesus tidak menarik kakinya. Ternyata Yesus membiarkannya. Yesus sama sekali tidak jijik terhadap perempuan berdosa yang disebut perempuan berdosa itu kemungkinan besar maksudnya adalah pelacur atau orang yang terkenal suka berzina. Jadi ini perempuan terkenal sebagai pelacur, dan Yesus ternyata biarkan saja kakinya itu kemudian dilap dengan rambutnya. Simon orang Farisi mulai berpikir, ini Yesus ini kalau nabi, kalau dia nabi, harusnya dia tahu siapa perempuan ini. Dan kalau dia tahu, harusnya nggak biarkan. Pasti itu ditarik itu kakinya, mungkin dikasih tahu wanitanya suruh stop. Kenapa Simon berpikir demikian? Dalam perjanjian lama, misalnya Elia dan Elisa, nabi, mereka punya kadang-kadang kemampuan untuk mengetahui pikiran orang lain. Raja-raja misalnya, raja-raja Israel. Jadi kadang-kadang nabi selain mendapatkan
wahyu dari Tuhan, kadang-kadang bisa tahu jalan pikiran orang lain. Nah, Yesus ini kalau nabi harusnya tahu ini perempuan brengsek macam apa ini. Tapi kok dibiarin aja. Jadi Simon mulai khawatir nih, atau dia mulai bukan khawatir, dia mulai curiga. Yesus ini ternyata nggak tahu nih, bukan nabi nih kayaknya. Buktinya dia biarkan aja itu orang yang najis itu menajiskan dirinya. Saudaraku, pada saat itulah kemudian Yesus mulai berkata, ini namanya teachable moment, momen yang pas untuk mengajarkan sesuatu. Yesus berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada seorang pelepas uang atau pemberi piutang lah, orang yang memberikan pinjaman. Dan ada dua orang yang berhutang kepadanya. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satu 50 dinar. 1 dinar itu upah pekerja sehari. Jadi kalau 500 dinar itu kira-kira 20 bulan gaji kerja. 50 dinar itu 2 bulan. Jadi 20 bulan versus 2 bulan. 500 dinar versus 50 dinar. Yang satu besar, yang satu kecil. Nah, ternyata dua-duanya ini tidak bisa membayar hutang. Itulah sebabnya kalau Anda ada teman Anda ngutang, kalau ada teman Anda ngutang, lihat baik-baik dia, kayaknya bakal bayar nggak? Kalau kayaknya nggak bisa bayar, udah bilangin aja nggak usah hutang, kasih aja. Nanti kalau Anda kasih, ya ini selingan aja. Kalau Anda kasih, ya udah ini tak utangin, padahal Anda tahu loh dia kelihatan nggak bisa bayar. Nanti Anda sakit hati, dia nggak bayar. Itu pengalaman pribadi sih. Jadi saya udah belajar. Jadi kalau daripada ngutangin orang, kelihatannya orangnya nggak bisa bayar nih, ya udah, mendingan nggak usah utang. Udah clear, enak gitu. Jadi ini kasih aja, ya. Tapi kalau Anda orang yang ngutang, ini masukkan aja. Kalau Anda adalah orang yang ngutang, tolong ingat ya, ini pengalaman pribadi juga. Kalau waktu Anda ngutang tuh kan Anda melas-melas kadang-kadang, aduh tolong dong gitu ya. Tapi kadang-kadang ya, nanti kalau waktunya bayar, yang memberi piutang tuh yang melas-melas, bayar dong, tolong dong. Itu kurang ajar namanya, yang ngutang. Ya, jangan begitu. Anda kalau punya hutang sama orang, Anda harus membayar semampu-mampunya. Kalau nggak mampu, ngomong, jangan diem aja, pura-pura lupa. Itu bikin emosi. Ya, ini pengalaman pribadi juga. Loh, ini nasihat yang santai aja, tapi ini bener. Anda jangan bikin orang lain berdosa, emosi karena Anda utang pura-pura lupa. Ya, saya paling gak suka sama orang kalau utang nggak bayar, saya kejar. Karena itu nggak bener itu ya. Kembali ke cerita itu tadi, selingan aja. Ceritanya dua orang ini kata Tuhan Yesus nggak bisa bayar sama si pelepas uang. Yang 500 sama 50 sama-sama nggak bisa bayar. Nah, si pelepas uang ini dengan murah hati dan berbelas kasihan, dibebasin aja deh dua-duanya. Udah nggak usah bayar, udah nggak usah bayar. Baik sekali, murah hati, penuh belas kasihan. Ini tentu saja mengingatkan kita pada kisah yang lain, yang perumpamaan lain yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Ya, sungguh dikasih Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, menurutmu, siapa di antara dua orang ini yang akan lebih mengasihi dia? Nah, Simon pasti, dia orang Farisi terdidik, dites begitu atau ditanya begitu, ya gampang banget. Itu mah jawabannya udah jelas. Anak SD juga tahu. Itu bukan pertanyaan sulit, udah jelas. Kata Simon, tentu saja aku kira orang yang dihapuskan, yang lebih banyak hutangnya akan lebih mengasihi dia daripada yang lebih sedikit. Nah, maksud Tuhan Yesus tentu saja bukan untuk bertanya dan dapat jawaban itu. Tapi Yesus ingin memberi pelajaran. Simon, engkau lihat perempuan ini? Dari tadi Simon lihat, tapi melihat dengan merendahkan. Kali ini Yesus ingin memberi pelajaran. Kamu lihat perempuan berdosa ini atau perempuan ini. Sejak aku masuk, kamu tidak kasih aku air untuk membasuh kaki, dia membasahi kakiku dengan air mata. Kamu tidak mencium aku, cium persahabatan, keramahan, dia mencium kakiku.
Dia menyeka kakiku dengan rambutnya, dan dia memberiku minyak wangi. Simon ini sama sekali tidak menunjukkan kasihnya dan penghargaannya kepada Yesus seperti perempuan ini. Itu wajar tentu saja, karena Simon masih mencoba untuk menyelidiki siapakah Yesus. Dan dia juga mungkin merasa dia hidup cukup baik-baik saja. Tapi Yesus ingin mengatakan satu hal. Orang yang diampuni banyak, seperti perempuan itu, akan mengasihi lebih besar. Tapi orang yang sedikit diampuni, juga akan mengasihi sedikit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah prinsip yang sangat jelas. Simon tampaknya merasa bahwa dosanya sedikit. Orang Farisi ini merasa dia cukup baik. Sementara perempuan ini merasa saya bobrok, saya bejat, dan saya butuh Yesus. Dan Yesus mengampuni dia. Simon orang Farisi ini tidak merasa membutuhkan itu. Kan dia mungkin merasa cukup baik. Self-righteous. Merasa diri benar. Baik, I'm okay. So, dikasih Tuhan, ketika kita merasa diri kita oke, baik, aku oke, kamu oke, kita sama-sama oke, gitu ya. Kalau saudara merasa diri saudara itu orang baik, itu adalah cara paling efektif untuk menjauhkan dirimu dari Tuhan. Ada dua cara untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Yang pertama adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan membuat kita merasa diri kita baik dan tidak membutuhkan Injil kasih karunia Tuhan. Inilah tipe Farisi, tipe anak sulung. Cara kedua adalah kita menjauhkan diri dari Allah dengan cara hidup rusak, hidup bejat, melarikan diri dari Tuhan. Jadi orang yang hidup bejat, tidak bermoral, rusak, itu juga menjauh dari Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan perbuatan baiknya dan mengatakan aku tidak perlu pengampunan Tuhan, aku baik-baik saja, itu juga menjauhkan diri dari Tuhan. Ini dua cara untuk jauh dari anugerah Tuhan. Semua yang dikasih Tuhan, dan Yesus mengajarkan dalam bagian ini jelas bahwa dialah si pelepas uang itu. Dialah si pelepas uang yang penuh belas kasihan, yang mau menghapuskan hutang. Seberapapun besarnya dosamu, 500 dinar atau 50 dinar, Yesus menghapuskannya. Tapi kalau kamu merasa dosamu itu cuma 50 dinar, kamu merasa dosamu kecil, sedikit, most likely, kemungkinan besar, kamu tidak akan mengasihi Allah dengan besar dan sungguh-sungguh. Ini prinsipnya. Tapi kalau kamu merasa, aku memang orang yang penuh dengan masalah Tuhan, aku penuh dengan dosa, maka saudara bisa lebih menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan apa respon orang-orang yang duduk makan di situ? Siapa orang ini sehingga dia mengampuni dosa? Betul saudara, mengampuni dosa itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi Yesus waktu mengatakan kepada perempuan itu dosamu telah diampuni, Yesus sekaligus mengklaim dirinya Allah. Zakir naik misalnya, pembicara Islam berkata, di mana dan kapan Yesus berkata akulah Tuhan Allah sembahlah aku? Tidak ada di seluruh Alkitab. Jawabannya simpel, kalimat yang sama seperti itu tidak ada. Tapi ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dia sedang mengklaim dan menempatkan dirinya dalam posisi Allah. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Sama seperti hanya presiden yang bisa memberikan gerasi di Indonesia. Jadi jelas, waktu Yesus mengatakan pada perempuan itu dosamu telah diampuni, Yesus mengklaim dan menyingkapkan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang berkorban mati di atas kayu salib, mengampuni semua orang yang mau datang kepada dia, seberapapun besarnya dosamu dan dosaku. Seku dengan kata lain, kisah ini menggambarkan atau ingin menekankan satu poin begini. Penghayatan kita akan keberdosaan kita itu berbanding lurus dengan kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita merasa kita ini memang betul, saya ini orang berdosa, tapi Tuhan sudah mati berkorban bagi saya, semakin kita bisa mengasihi Dia.
Semakin kita merasa, ya aku nih sebenarnya ke gereja ini ya pokoknya pengen bertumbuh, mengenal ya aku nih orang yang cukup baik lah. Semakin sudah kesulitan mengasihi Allah, meresponi kasihnya, karena sudah tidak merasa cukup berdosa. Sekarang kita mau analisa, sebenarnya yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar itu siapa? Dalam cerita ini tentu saja orang yang berhutang 500 dinar adalah si perempuan berdosa itu. Dan Simon orang Farisi adalah orang yang berhutang 50 dinar. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, secara teologis apakah benar bahwa Simon orang Farisi sebenarnya dosanya sedikit? Tidak benar, saudara. Ini sama sekali tidak benar. Sebenarnya Simon orang Farisi mungkin dia tidak berzinah seperti perempuan itu. Mungkin tidak mencuri, tidak membunuh, tidak merampok. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dosa itu adalah dosa-dosa yang fisik, kelihatan semua seperti itu. Dosa yang mungkin lebih serius daripada perzinahan adalah dosa-dosa hati, dosa-dosa jiwa, soul sin. Itulah sebabnya kalau Anda membaca di Galatia pasal yang ke-5, ketika Paulus berbicara tentang perbuatan daging versus buah roh. Perbuatan daging itu apa sih yang didaftarkan Paulus? Bukan hanya percabulan, hawa nafsu, tetapi juga iri hati, dengki, perselisihan, kepentingan diri sendiri, egoisme. Dan Paulus mendaftarkan itu cukup panjang, bahkan lebih panjang daripada percabulan dan juga dosa-dosa seperti kemabukan dan pesta pora. Maksudnya adalah, saya mengatakan bahwa kita harus melihat dosa itu dengan tepat. Bahwa ini bukan sekedar masalah menipu, berzina, mencuri, merampok, membunuh yang kelihatan mata secara fisik, tapi hati kita ini. Inilah problem yang saya kira kita semua akui kita miliki. C.S. Lewis, mantan ateis, profesor literatur yang bertobat menjadi Kristen, menulis buku Mere Christianity. Ya, saya kira bukunya mungkin dijual di dekat sini yang lalu. Mere Christianity atau kekristenan asali. Di dalam buku itu, C.S. Lewis dengan sangat insightful, dia mengatakan bahwa, dosa kesombongan sebenarnya itu lebih serius. Dosa kesombongan tuh mungkin lebih serius daripada mencuri, merampok, berzina. Saya setuju. Coba pikirkan baik-baik. Kesombongan itu merusak jiwa dan merusak relasi. Makanya dia mengatakan juga, semua dosa yang lain itu masih bisa mempersatukan manusia, tapi dosa kesombongan selalu mencerai-beraikan manusia. Ya, semua dosa lain masih bisa mempersatukan manusia. Ada komplotan para pencuri, geng motor, ada komplotan perampok, tapi nggak ada persekutuan orang sombong. Nggak ada. Karena orang sombong itu paling anti dengan orang sombong lainnya. Orang sombong itu paling sensitif ketemu orang sombong lainnya. Dia sensitif sekali dia. Sombong lu, gitu aja udah sombong, gue juga bisa. Nah kan. Nah inilah ketika orang sombong ketemu orang sombong. Orang sombong masih bisa kumpul dengan orang rendah hati. Tapi orang sombong gak bisa kumpul sama orang sombong. Karena ini selalu konflik. Dan kesombongan itulah yang membuat kanker spiritual ya. Merusak relasi kita dengan Tuhan. Karena kesombongan membuat kita merasa saya baik kok. Dosa saya gak separah dia ini. Jadi selalu ngelihatnya orang lain. Seperti orang Farisi yang berdoa, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku memberikan perpuluhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Tidak seperti pemungut cukai ini. Masih ingat cerita itu? Kesombongan. Kesombongan yang paling buruk adalah kesombongan rohani. Karena ada sombong karena kaya, ada sombong karena pintar. Nah yang paling buruk adalah kesombongan rohani. Kenapa? Aku lebih baik, aku lebih kudus, aku nih loh, pelayananku lebih sungguh-sungguh daripada dia. Aku nih orang yang sungguh-sungguh. Nah, kesombongan rohani ini lebih buruk daripada semua kesombongan lain. Karena sebenarnya pada dasarnya kerohanian itu membawa kita pada satu titik kita semakin menyadari siapa kita di dalam terang kekudusan Allah, kita semakin menyadari kebobrokan kita. Jadi kalau ada orang semakin rohani, semakin sombong rohani, itu dia
pasti sebenarnya bukan rohani. Dia mirip Farisi. Farisi modern. Sungguh yang dikasih Tuhan, oleh karena itulah di dalam cerita ini saudara, Tuhan Yesus sekali lagi ingin mengajarkan, hai kamu Farisi, kamu merasa dirimu baik-baik saja? Dan ini juga untuk Anda dan saya, kamu merasa dirimu baik-baik saja? Well, no. Yesus berkata begini bahkan, ya, di dalam Lukas 11 ayat 43, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Sekarang berarti apa problemnya Farisi? Bukan berzina, bukan mencuri, bukan membunuh, tapi mencari muka, pengen mendapat penghargaan orang lain, approval, disukai orang, dianggap rohani. Nah ini berat. Dosa seperti ini kata Tuhan Yesus berat, sampai Tuhan Yesus berkata apa? Celakalah kamu. Jadi jangan dipikir sekali lagi dosa itu selalu yang urusannya fisik-fisik itu ya. Kalau saudara pelayanan, wah tapi sebenarnya motivasi saudara itu ingin supaya orang lain melihat saudara semirip Farisi. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berkata, celakalah kamu hai pemungut cukai dan perempuan-perempuan pesina. Nggak ada ayatnya. Tapi yang justru ada adalah celakalah kamu hai orang Farisi. Luar biasa betapa Tuhan Yesus justru malah menegur dengan sangat keras orang-orang yang kelihatannya rohani, aktif, tapi sebenarnya penuh dengan kemunafikan, merasa diri benar dan baik. Sungguh yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini membawa kita kepada berita Injil sekali lagi. Injil, kabar baik itu adalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan menerima saudara seperti Yesus menerima perempuan berdosa itu, seberapapun bobroknya saudara, asalkan saudara mengakuinya. Tapi kalau saudara tidak mengakuinya dan merasa diri baik, Yesus adalah musuh Anda. Celakalah kamu. Tetapi ketika kita mengakui dengan kerendahan hati, maka anugerah Tuhan itu diberikan bagi kita. Dan inilah yang memampukan kita untuk menyadari kebobrokan kita dan kemudian kita bisa mengasihi Tuhan. Mulai meresponi kasih Tuhan. Seorang teolog memberikan ilustrasi begini. Kasih Tuhan kepada manusia berdosa itu seperti kasih ibu kepada bayinya. Bayi ini ketika dilahirkan ibu, digendong, menangis, memberontak kadang-kadang. Tapi sang ibu ini terus merawat, kadang-kadang melucu, kadang-kadang berekspresi. Jadi bayi yang berontak ini dan nangis ini kemudian lama-kelamaan belajar melihat ibunya yang penuh kasih dan mulai tersenyum. Kita ini seperti orang berdosa yang berontak kepada Allah, terus tidak mengerti bahwa Allah lah yang telah memberikan hidup bagi kita. Kita memberontak kepada Dia, tapi Allah itu terus menatap kita dengan wajahnya yang penuh kasih, sehingga kita itu akhirnya menyadari dan mulai meresponi kasihnya. Sungguh yang dikasih Tuhan, perempuan berdosa itu melakukan yang terbaik. Dia korbankan kehormatannya, minyak wangi yang mahal, semuanya diberikan kepada Yesus yang mengampuni dia. Semakin besar dia merasa berdosa, semakin besar dia mengasihi Tuhan. Di abad keempat dan kelima, ada seorang pria yang pandai, guru retorika, pemikir, filsuf, bernama Agustinus. Ya, kita harus kenalan dengan sejarah gereja sedikit. Nah, Agustinus adalah orang yang brilian, saudara. Namun dia pada usia 19 tahun, dia pacaran dengan seorang wanita muda Kristen. Ya, saya baca bukunya Confessions, pengakuan-pengakuan. Waktu dia pacaran, jadi dia 19 tahun pacaran sama pacarnya ini kira-kira lebih dari 13 tahun pacaran. Menjadi kekasih, tapi tidak menikah. Lalu punya anak. Jadi ini pacaran, punya anak dari hubungan ini.
Anaknya lahir dikasih nama Adeodatus. Anak ini tumbuh besar menjadi anak yang jenius, pinter juga. Saudara, kemudian ibunya, Ibu Agustinus ini orang Kristen yang saleh, namanya Monica. Ibunya tuh ingin supaya Agustinus itu putus dengan pacarnya itu dan menikah dengan wanita lain yang usianya masih 11 tahun, masih remaja, tapi suruh nunggu gitu loh. Agustinus akhirnya putus dengan pacarnya dan itu membuat dia rasa sakit. Dia tuliskan dalam pengakuannya, sakit sekali putus dengan pacar yang sudah memberinya dia anak. Dan dia menuruti ibunya. Agustinus bertunangan ya dengan remaja perempuan berusia 11 tahun. Tunangan, belum menikah. Yaitu dia menanti ya, menanti. Selama masa menanti tunangannya itu mencapai masa puber dan dewasa, Agustinus tidak sabar. Dan dia memuaskan nafsu seksnya dengan wanita yang lain lagi. Jadi bukan pacar yang pertama, yang lain lagi. Agustinus ini orang pandai, terpelajar, tapi dibelenggu oleh dosa seksual yang hebat. Hidupnya dipenuhi dengan nafsu anak muda. Dia adalah playboy pada zamannya. Tapi ibunya itu orang Kristen yang sungguh-sungguh mendoakan Agustinus supaya Agustinus bertobat. Suatu kali Agustinus itu mendengar suatu suara seperti anak kecil berkata, "Ambillah, bacalah." Dan dia menganggap, oh ini suara ini berarti saya harus ambil Alkitab baca. Dia ambil ngawur aja gitu, buka. Dan waktu dia buka, itu Roma 13 ayat 13. Coba dibuka, boleh dibuka Alkitabnya. Roma 13 ayat 13 dan 14. Jadi dia merasa ada suara yang ngomong ambillah, bukalah. Dia buka, bukanya pas ini. Roma 13 ayat 13-14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Wah, ini pasti ayat ini langsung menghentak dia. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ingat, dosa itu bukan cuma percabulan, tapi juga iri, mabuk. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus baca ayat ini, lalu dia dituntun oleh temannya juga. Dia punya teman. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia dibaptis oleh Uskup Ambrosius, dan anaknya Adeodatus pun juga dibaptis. Anak dan bapak sama-sama bertobat, dibaptis. Saudara, Agustinus akhirnya memutuskan untuk hidup selibat. Setelah itu, tidak menikah. Dia melayani Tuhan. Dia menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikannya ke orang miskin untuk meresponi kasih Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan, seorang imam, dan akhirnya menjadi uskup di Hippo. Dan hari ini kalau saudara masuk sekolah Alkitab, mungkin kalau STH belum tentu disuruh baca Agustinus. Tapi kalau saudara main di studi di level program Master of Theology atau PhD teologi, saudara pasti dan wajib baca buku Agustinus. Dia menulis buku-buku yang tebalnya itu nggak karu-karuan, saudara, banyak banget ya. Dan luar biasa, dia mempengaruhi John Calvin. Dia dihormati oleh gereja Protestan maupun Katolik. Ini disebut-sebut sebagai teolog yang mungkin paling berpengaruh setelah Paulus. Jadi di 1000 tahun pertama kekristenan, Yesus, Paulus, Agustinus. Ya. Bisa dikatakan 1000 tahun pertama kekristenan setelah Paulus, itu Agustinus orang yang mungkin paling berpengaruh. Dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk melayani Tuhan, menulis, melayani. Orang yang bejat ini Tuhan ubahkan from sinner to saint. Dia mengeluarkan satu kalimat yang indah sekali. Perhatikan baik-baik. There is no saint without a past, and no sinner without a future. Tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang berdosa
yang tidak punya masa depan. Kalau hari ini saudara adalah orang berdosa, saudara punya masa depan itu karena Tuhan yang mengampuni saudara. Tuhan yang memulihkan saudara, melepaskan saudara pelan-pelan, mungkin ada yang cepat, ada yang pelan, dari belenggu-belenggu dosa. There is no sin without a past. There is no sinner without a future. Ini mencerminkan perjalanan hidup Agustinus sendiri. Dia dikenal sebagai Santo Agustinus dalam dunia di Gereja Katolik, Saint Augustine. Tapi dia sebenarnya masa lalunya begitu kelam. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kesenangannya itu mengubah sampah menjadi berharga. Beberapa waktu yang lampau, ya, belum lama sih, seorang anak muda yang saya kenal, mahasiswa, saya tahu dia, kenal dia 4 tahunan. Agak nakal nih anak ini ya. Dia udah Kristen, pelayanan. Tapi saya tahu ada beberapa hal yang dia masih bergumul dalam pertumbuhan rohani. Dia juga mengakui dalam karakternya ada yang gak baik. Dan dia cerita bahwa memang masa lalunya dia nakal. Ketika dia SMP, SMA, dia nakal. Teman-temannya bahkan mengatakan dia itu sampah. Sampah. Tapi dia terus bertumbuh secara rohani di kampus, di dalam pemuritan. Dia juga ikut kelompok kecil. Dia bertumbuh, ya tetap masih ada problem-problem. Tapi terakhirnya saudara, yang sangat mengharukan adalah waktu dia lulus, dia memberikan 2/3 dari seluruh saldo rekeningnya, dan dia berikan untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. 2/3. Emang berapa Pak uangnya? Ratusan juta. Aneh ya? Orang lulus kuliah kan cari uang kan, ratusan juta. Dia bagiin ratusan juta. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. I know it. This is true. Saya sampai ngomong sama dia, kenapa kamu lakukan itu? Why? Terus saya minta dia tulis cerita hidupnya. Dia tulis kisah hidupnya dengan judul Pertaruhan Sepertiga. Jadi 2/3 kan enggak sih? Dia cuma pegang 1/3. Saya nggak bisa cerita detail karena nanti terlalu spesifik. Tapi dia berkata begini dalam tulisannya. Banyak teman saya ini berkata, saya ini sampah dulu. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu suka mendaur ulang sampah seperti saya. Saya ini adalah sampah yang sudah didaur ulang. Wah, saya terharu sekali. Dan saya lihat dia sekarang melayani. Dia memberikan apa yang dia bisa untuk pelayanan. Masih ada problem-problem karakter, dia masih bertumbuh. Tapi saya tahu dia adalah orang yang berhutang 500 dinar dan mau meresponi kasih Tuhan. Saudara, ini prinsip pertama. Kasihilah Tuhan sejauh saudara merasa bahwa sudah sungguh berdosa. Dan saya mendorong saudara melihat dirimu dengan jujur, betapa bobrok dan bejatnya kita sebenarnya. Egois, mau menang sendiri, iri, dengki, sombong, penuh kemunafikan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mencintai dan mengasihi saudara. Yang kedua, saudara, kisah ini sebenarnya mengajar kita untuk tidak mengulangi sikap Simon orang Farisi. Sementara perempuan berdosa itu datang, Yesus melihat perempuan itu sebagai orang yang perlu diampuni, tapi Simon melihat perempuan itu sebagai pengganggu, orang berdosa. Saudaraku, ini penting sekali. Kadang-kadang kita bertobat menjadi bagian dari gereja. Pertama-tama ketika kita bertobat, kita merasa seperti perempuan berdosa itu. Tapi setelah kita lama pelayanan, setelah kita sudah jadi orang yang
baik, lebih baik paling tidak dari sebelumnya, sudah lebih rohani, lebih pelayanan. Lama-lama tiba-tiba itu entah bagaimana muncul mentalitas Farisi. Jadi awalnya kita baik-baik saja seperti perempuan berdosa itu, tapi lama-kelamaan kita makin legalistik, makin melihat orang lain tuh gak benar, gak baik, gak seperti Anda. Bahkan di gereja pun kita cenderung menghakimi teman kita tanpa sadar. Kita harus bertobat dari sikap itu. Dan sebaliknya, alih-alih kita menghakimi orang yang datang ke gereja, kenapa dia begitu, alih-alih suka menunjuk orang lain yang hidupnya tidak benar, seperti orang Farisi, jauh lebih baik kita mengintrospeksi diri kita dan justru mengasihi orang-orang berdosa. Apa itu gereja? Gereja memang kumpulan orang berdosa yang menerima pengampunan Allah dan dikuduskan di dalam Kristus. Tapi kita memang orang berdosa. Jadi kalau sudah lihat temenmu, dia ini kok kayaknya penampilannya tatoan, jelek, ini masih nggak bener ini. Lalu Anda merasa ini nggak bener, nggak mau nih ngajak ngobrol-ngobrol orang kayak gini nih di gereja ini. Anda persis Farisi. Ketika Anda menilai orang lain dari penampilannya, dari tampak luar, oh ini orang agak brengsek nih, ini suka misuh ini orang, jangan deket-deketin ini. Nanti dia ngomong kotor, misuh tahu ya, misuh ya, bukan misua ya, misuh itu bahasa ini artinya ngomong kotor. Anda ini orang ini, aduh ini buruk sekali. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita justru harus memberitakan Injil kepada orang itu dan merangkul orang-orang yang demikian. Tentu dengan menjaga diri supaya pergaulan yang buruk tidak merusak kebiasaan yang baik. Tapi jangan lupa loh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik itu bisa menghancurkan kebiasaan yang buruk. Kalau saudara punya komunitas yang baik, kebiasaan-kebiasaan buruk saudara itu bisa dihentikan bersama-sama dalam komunitas, misalnya pemuritan. Ulangin, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik bisa menghancurkan kebiasaan yang buruk. Karena ada partner pertumbuhan. Nah, kita harus punya partner pertumbuhan, pergaulan yang baik. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang tidak baik, jangan kita menghakimi, meremehkan, merasa diri lebih baik. Tapi kita harus lebih mengasihi mereka, menjangkau mereka, menarik mereka kepada Injil. Inilah orang Kristen. Jadi dia punya dua komunitas. Komunitas, satu adalah komunitas pertumbuhan rohani, yang juga sama-sama berdosa, tapi yang kedua dia punya kerinduan untuk masuk ke dalam dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjangkau orang-orang. Saya mau tutup dengan ini. Waktu saya pelayanan, satu kali saya ke Solo, saya ingat ya. Dan saya naik travel, naik mobil. Saya ingat sekali waktu itu udah lama saya naik mobil. Waktu saya duduk itu kalau travel mobil call itu kan ada satu paling depan, tengah, belakang gitu ya. Saya duduk di tengah kira-kira. Lalu di sebelah saya ini saya kaget gitu. Dia orang muda yang tatoan, terus hidungnya ditusuk apa itu namanya? Ditindik, telinganya ditindik, cowok ya. Kalau cewek ya lebih wajar gitu. Hidungnya ditindik. Kalau saya nggak salah ingat, lidahnya aja ada ininya tuh. Apa itu pokoknya itu, besi-besi gitu. Jadi saya waktu duduk, ini mau pelayanan ke Solo, Surabaya Solo berjam. Ini sebelah saya lihat tuh, saya kaget ya. Waduh, ya pengen pindah aja gitu ya. Ini nggak salah nih, jangan-jangan gue dirampok nih sebentar lagi. Enggak ya. Saya langsung berpikir, Tuhan, kok sebelah saya aneh banget deh penampilannya ya. Aneh banget nih. Kayak, waduh, aneh banget. Saya mulai berpikir, Tuhan, ini orang kayaknya orang gak bener nih mungkin. Sampai kayak gitunya. Tapi kemudian waktu saya berpikir begitu, saya diingatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saya. Ini adalah orang-orang yang mungkin mengalami problem. Mereka mungkin adalah orang-orang seperti ini, adalah orang-orang yang mencari kasih, sehingga perlu menampilkan diri eksentrik seperti itu. Di dalam dunia konseling itu ada diktumnya kira-kira begini: selalu ada alasan logis untuk perilaku yang tidak logis. Jadi saya berusaha menafsir, dia kok bisa lidahnya itu dikasih ditindik atau apa, ini pasti ada alasan logisnya. Apa yang membuat dia seperti ini?
Jadi alih-alih saya akhirnya menghindari dia dan menghakimi dia, dalam hati kan bisa saja saya pura-pura tidurnya udah nggak urusan. Saya justru waktu itu kepikir, Tuhan berikan saya hati untuk ngobrol sama orang ini dan memberitakan Injil kepada dia. Jadi saya ingat saya ngobrol lama, saya sharing, saya orang Kristen ini, saya sama sekali, saya tatap dia, saya juga tidak merasa risih, karena saya rasa dia punya pergumulan sehingga dia melakukan itu. Menurut saya, saudara, ketika kita semakin mengerti firman Tuhan, Injil, kita tuh akan semakin sulit menghakimi orang lain dan semakin rindu memperkenalkan Kristus kepada mereka, khususnya mereka yang kita anggap orang-orang aneh dan berdosa. Hari ini kita belajar dua hal. Mari kita mengingat dan melihat diri kita dengan segala keberdosaan kita, dan jujur, lepaskan topeng Farisi kita. Kita bukan orang baik, kita nggak sebaik yang orang lain pikirkan kok. Serius, kita ini tidak sebaik orang lain yang orang lain pikirkan. Ya, kadang-kadang ada hal-hal dosa-dosa dalam diri kita yang orang lain nggak tahu kok. Jadi mari kita akui keberdosaan kita dan kita terima dengan ucapan syukur pengampunan Tuhan Yesus dan anugerahnya. Dan itu memampukan kita untuk mengasihi Tuhan yang penuh anugerah kepada orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Yang kedua, kita belajar. Mari kita menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang dianggap tersisihkan, orang-orang yang aneh-aneh, yang kayaknya kita gak suka dekat-dekat sama dia, berdosa, brengsek. Jangan lupa, justru untuk orang-orang seperti itulah Yesus datang, dan kita pun harus datang menjadi saksi Kristus kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa.